Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, pada video kali ini bapak akan melanjutkan materi kita tentang meneladani kisah para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua Rasul Allah memiliki tugas yang sama, yakni menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya, membimbing mereka ke jalan yang benar, mengajari mereka akhlak yang terpuji, agar umatnya hidup dalam kebahagiaan. Semua Rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dialah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, karena tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kisah Nabi yang akan kita pelajari pada bab materi ini. Namun yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nama lengkap Nabi Yunus alaihi salam adalah Yunus bin Matta bin Abu Matta bin Bunyamin bin Yakub alaihi salam. Beliau adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Daerah asal Nabi Yunus alaihi salam adalah Palestina. Allah mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk berdakwah kepada penduduk Ninawah yang berada dalam kegelapan. Mereka menyembah berhala dan mengingkari Allah sebagai Tuhan. Nabi Yunus alaihissalam sebenarnya bukan berasal dari daerah ini, sehingga beliau seperti orang asing yang datang di Ninawa. Kedatangan Nabi Yunus alaihissalam ke Ninawa adalah mengajarkan ketauhidan. Penduduk Ninawa diajak untuk beriman, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan mereka dan juga alam semesta ini. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan berhala yang mereka sembah karena tidak memberikan manfaat. Menyembah berhala sama artinya dengan merendahkan diri di hadapan batu yang mereka buat sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dari makhluk lainnya. Nabi Yunus alaihissalam juga mengajak penduduk Ninawa untuk memperhatikan alam semesta. Semua itu adalah ciptaan Allah. Jika alam semesta begitu besar dan luas, maka yang menciptakannya adalah Tuhan yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam diabaikan oleh penduduk Ninawa. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Yunus alaihissalam adalah agama baru yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Apalagi Nabi Yunus alaihissalam adalah orang asing, sehingga mereka menganggap beliau sebagai pendusta. Nabi Yunus dituduh sebagai perusak adat istiadat dan mengubah kepercayaan nenek moyang penduduk Ninawa. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam diminta untuk menghentikan dakwanya. Penduduk
Ninawa sangat teguh pada kekafiran mereka. Akan tetapi Nabi Yunus alaihissalam tidak berputus asa. Beliau tetap berdakwah, mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan. Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka untuk meniti jalan yang lurus, yakni dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam mengingatkan kepada mereka, jika kalian menolak untuk beriman kepada Allah, Allah akan menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab kepada mereka. Namun, peringatan Nabi Yunus alaihissalam tidak menyurutkan mereka untuk meninggalkan berhala. Mereka tidak takut dengan peringatan Nabi Yunus alaihissalam, bahkan mereka menantang Nabi Yunus alaihissalam untuk membuktikan ucapannya. Melihat pembangkangan penduduk Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan wilayah ini. Beliau memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada mereka yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan wilayah Ninawa, tiba-tiba udara di sekeliling Ninawa menjadi gelap. Binatang peliharaan mereka kelihatan gelisah. Wajah penduduk menjadi pucat. Angin dari segala penjuru bertiup kencang, dan suara petir yang bergemuruh menakutkan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, mereka sadar akan kebenaran ucapan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka pun segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah atas kekafiran mereka. Mereka menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala mereka. Mereka meyakini kebenaran dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Melihat para penduduk Ninawa bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah menurunkan rahmat-Nya. Perlahan-lahan udara Ninawa menjadi terang, wajah penduduk menjadi berseri-seri kembali. Binatang-binatang pun kembali tenang. Penduduk Ninawa sangat bersyukur karena Allah berkenan menerima tobat mereka. Setelah meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam terus berjalan, mengembara tanpa tujuan. Tiba-tiba beliau sudah sampai di sebuah pantai. Sekelompok orang-orang bergegas menaiki sebuah kapal yang sedang berlabuh. Nabi Yunus alaihissalam kemudian memohon izin agar diperbolehkan naik kapal juga. Setelah semua penumpang naik, kapal pun berlayar ke tengah laut. Belum berselang lama, tiba-tiba datang gelombang besar yang diikuti dengan angin kencang. Kapal terayun-ayun oleh gelombang, membuat para penumpangnya panik dan ketakutan. Pengemudi kapal tidak kuasa lagi mengendalikan kapalnya. Pengemudi kapal berusaha menyelamatkan kapal dari amukan gelombang. Salah satu cara adalah dengan mengurangi beban kapal. Diputuskanlah untuk mengorbankan salah satu penumpang dengan cara pengundian. Ketika dibuka, keluarlah Nabi Yunus. Para penumpang merasa sayang kepada Nabi Yunus, kemudian dilakukanlah undian ulang. Akan tetapi lagi-lagi keluar nama Nabi Yunus alaihissalam, sehingga diulang lagi. Mereka merasa keberatan jika Nabi Yunus yang mereka hormati dan sayangi harus dikorbankan. Namun pada undian ketiga,
nama Nabi Yunus tetap keluar. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam sadar bahwa keputusan undian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyadari kesalahannya karena meninggalkan Ninawa sebelum diperkenankan oleh Allah. Undian tersebut dianggapnya sebagai cara untuk menebus dosa yang telah dilakukannya. Nabi Yunus alaihissalam kemudian berdoa dan melompat ke laut yang penuh dengan gelombang. Allah kemudian mewahyukan seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, pada saat yang ditentukan, ikan paus menumpahkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan paus dalam keadaan lemah dan sakit. Allah kemudian menurunkan rahmatnya sehingga Nabi Yunus alaihissalam dapat sehat dan segar kembali. Allah memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk mengunjungi Ninawa kembali. Penduduk Ninawa sudah lama menunggu kedatangan Nabi Yunus alaihissalam untuk menjadi pemimpin mereka. Ketika memasuki Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam terkejut. Beliau tidak melihat lagi satupun berhala ada di sana. Semua penduduk sudah beriman kepada Allah, menyembah Allah. Nabi Yunus alaihissalam pun melanjutkan dakwanya untuk menyempurnakan keimanan penduduk Ninawa. Itulah tadi kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian keteladanan apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam? Yang pertama, pantang putus asa. Sikap yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah larangan bersikap putus asa. Sikap putus asa termasuk sikap tidak terpuji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Sikap putus asa adalah sikap tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Penolong hambanya. Keberhasilan dan kegagalan semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajib berusaha secara sungguh-sungguh, namun keputusan akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersegera untuk taubat. Sikap untuk segera memohon ampun setelah melakukan dosa juga tercermin dari kisah penduduk Ninawa. Pertama, sikap penduduk Ninawa yang segera bertobat setelah mereka sadar atas kekafiran mereka. Sikap mereka menyembah berhala adalah perbuatan syirik yang merupakan dosa besar. Oleh sebab itu, ketika Allah mengingatkan mereka dengan azabnya, penduduk Ninawa segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kedua, sikap Nabi Yunus alaihissalam setelah sadar menghindari dari perintah Allah. Ketika penduduk Ninawa menentang, Nabi Yunus meninggalkan Ninawa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dijadikan korban yang harus dibuang ke laut, tersadarlah beliau akan kesalahannya. Beliau pun segera memohon ampun dan terus bertobat selama berada di dalam perut ikan paus. Baiklah anak Bapak yang soleh dan soleha, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pesan Bapak untuk terus jaga kesehatan dan selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah agar segera Allah angkat virus ini
agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, belajar kembali ke sekolah seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.